Ya itu tadi kan dengan kita memperlakukan work from anywhere maka masyarakat kan akan terdistribusi kepulangannya untuk kembali ke kampung halamannya. Harapannya seperti dengan semakin panjangnya waktu itu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih kapan mereka kembali gitu. Wah. Enggak. Ya dalam konteks beliau memang pada untuk mengingatkan kita untuk harus selalu tetap waspada gitu ya. Jadi kita tidak boleh lengah atau mengicilkan apapun ya. Jadi kita terima itu sebagai masukan. Itu aja. Kalau titik kita mulai posko tanggal 21 ya, 21, tapi dari kepolisian kalau saya tidak salah mereka akan mulai menggelar tanggal 20. Titik-titik itu kita seperti kalau kita mulai dari ujung barat itu di Merak, kemudian di jalan tol ya, di jalan tol, kemudian juga di arteri, kita siapkan titik-titik pantaunya. Di jalan tol itu banyak ya, kalau saya tidak salah itu ada di kilometer berapa tuh? Cikampek Utama juga ada ya, Cikatama ya. Jadi ada banyak beberapa titik yang kita tempatkan sebagai pos-pos pantau untuk arus mudik, khususnya yang yang memang lokasi-lokasinya yang kami pandang memang arusnya akan sangat padat gitu ya. Rasanya sih padat, maksudnya itu ada di Cikatama kita ada 77 57 itu sudah mulai ya. Itu perjumpaan antara MBZ dengan jalur yang di bawah ya. Itu sudah mulai ya. Hmm. 28 ya. 29 nyepinya. Jadi kalau kepadatan bukan berarti spike-nya tinggi, tapi dari rata-rata dari mulai tanggal 21 itu memang itu adalah titik tertinggi, tapi bukan berarti titik yang paling ekstrim ya, hanya dari perbandingan dari titik-titik awal dia menjadi agak lebih tinggi. Namun kalau kita lihat penyebarannya, maka kita melihat bahwa titik yang terpadat di tanggal 28 tidak harapan kami tidak akan terlalu jauh berbeda dengan pada tahun 2024. Itu sebabnya ketika kita melakukan survei awal, kita melihat bahwa ada potensi titik puncak arus mudik tinggi, maka kami mengusulkan adanya pemberlakuan work from anywhere sehingga itu bisa lebih rendah lagi titik puncaknya. Jadi bukan berarti ini menjadi tinggi sama sekali, tidak, tapi kita melihat dengan pemberlakuan work from anywhere, titik puncak itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tahun 2024. Sejauh ini WFA pas kembali kita belum ajukan, tapi dari Dikdasmen itu sudah memberlakukan sampai tanggal 8, kemudian juga Kementerian BUMN juga sampai ke tanggal 8. Kemenpan RB belum memberlakukan pada saat kembali. Itu sebabnya tadi kami mengusulkan bahwa untuk arus balik itu diskon tarif tol itu cukup memberi pengaruh kepada arus balik para pemudik. Dengan harapan apabila kita bisa memberikan diskon tarif tol, itu membuat para pemudik bisa kembali lebih awal untuk kembali ke Jakarta atau ke daerah asalnya masing-masing gitu. Tadi yang diskon tarif tol itu tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 8 dan 9. Gitu. Jadi dan ini berlaku untuk jasa marga. Tadi juga
Astra. Jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Itu kan sudah disepakati oleh tiga dalam bentuk surat kesepakatan bersama ya, SKB dengan antara tiga institusi, Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Korlantas dan Jasa Marga. Oh maaf, Bina Marga ya, Bina Marga. Jadi itulah yang saat ini yang sudah dikeluarkan dan itu yang akan dilaksanakan. Jadi kita belum melihat perlu dilakukannya revisi atas pemberlakuan SKB tersebut. Gitu. Cukup. Itu nanti dilihat pada situasi di lapangan. Jadi nanti Korlantas mempunyai diskresi ya, Pak. Itu secara dinamis nanti mereka akan melihat sampai seberapa jauh kepadatan dan tidak harus pada situasi-situasi tertentu mereka yang akan menentukan. Gitu. Saya rasa dengan pengalaman Korlantas yang sedikit sudah menangani Lebaran, Korlantas tentu bisa mengetahui kapan harus diberlakukan rekayasa lalu lintasnya. Udah? Baru hari ini di viral video di Ombudsman Bekasi itu memarahi seorang sopir angkot yang katanya tuh cuma gara-gara beliau tuh lupa membayar KIR selama 3 hari itu dibagi 1,5 juta. Kalau KIR itu adalah kewenangan Dinas Perhubungan setempat, jadi mungkin bisa ditanyakan kepada Dinas Perhubungan Bekasi ya tadi ya? Iya. Ya mungkin bisa ditanya, karena KIR itu menjadi kewenangan daripada Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota, bukan kewenangan Kementerian Perhubungan. Kalau dari BMKG pantauan cuacanya sepertinya masih kondusif ya, masih baik. Harapan kita bahwa pada saat nanti pelaksanaan angkutan Lebaran cuaca tidak menjadi jelek lah. Gitu. Harapan kita ya. Amin.